Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novianti dari kelas 2A Prodi PG PAUD UPI Kampus Tasikmalaya. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan model pendidikan prasekolah usia 3 hingga 5 tahun dan merupakan tugas mata kuliah model-model PAUD. Apa itu pendidikan prasekolah? Pendidikan prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Menurut Bihler dan Snowman, menjelaskan bahwa anak prasekolah adalah mereka yang berusia antara 3 hingga 6 tahun dan mengikuti program prasekolah dan taman kanak-kanak. Selanjutnya, masa usia prasekolah terbagi ke dalam dua. Satu, masa vital, di mana individu menggunakan fungsi-fungsi biologis untuk menemukan berbagai hal dalam dunianya. Contohnya seperti pada gambar ya. Yang kedua yaitu masa estetik, di mana masa ini dianggap sebagai masa perkembangan rasa keindahan karena merupakan perkembangan panca indera secara sempurna. Ciri-ciri anak usia prasekolah. Satu, ciri fisik. Anak itu membutuhkan istirahat yang cukup, kemudian masih mengalami kesulitan fokus karena koordinasi tangan dan mata masih kurang sempurna, serta tengkorak kepala yang melindungi masih terasa lunak. 2, ciri emosi. Anak mengekspresikan emosinya dengan bebas dan terbuka, seperti marah, menangis, dan tertawa. Juga sering terjadi iri hati, misalnya berebut mainan. 3, ciri sosial. Umumnya anak memiliki 1 atau 2 sahabat, kemudian tidak terlalu berorganisasi secara baik sehingga kelompok bermainnya cepat berganti-ganti. 4, ciri kognitif. Umumnya anak telah terampil berbahasa, bahkan sebagian dari mereka ada yang sedang berbicara. Yang kedua, ada pengembangan kompetensi anak yang melalui interaksi minat, kesempatan, dan kasih sayang. Tujuan pendidikan prasekolah. Tujuan pendidikan prasekolah adalah untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Karakteristik model pendidikan prasekolah yang berkualitas. Yang pertama, ada kualitas pengasuh. Seorang pengasuh perlu memiliki kompetensi dalam memahami dasar pengasuhan, terampil melaksanakan pengasuhan, serta bersikap dan perilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak. Kemampuan pengasuh meliputi merancang dan melaksanakan proses pendidikan, pengasuhan, pelindungan anak, serta evaluasi terhadap hasil pembelajaran dan pengembangan anak untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 2, kualitas lingkungan. Lingkungan yang menyenangkan itu adalah lingkungan yang mudah diakses, ada kebebasan, ada tanggung jawab, lingkungan yang nyata dan alami, juga lingkungan yang indah dan selaras. 3, kualitas bermain. Anak usia prasekolah akan mulai menggunakan mainan dan benda di sekitarnya sesuai fungsinya, sekaligus membayangkan fungsi lain dari benda-benda tersebut untuk membangun dunia mereka. Yang pertama, ada kegiatan seni dan kerajinan yang mana melatih keterampilan motorik halus dan melibatkan keaktifannya. Yang kedua, ada balok dan Lego. Kegiatan ini untuk melatih anak dalam imajinasi untuk membuat bangunan. Yang ketiga, ada puzzle yang melatih anak mengenai hubungan spasial, di mana satu hal berkaitan dengan hal lainnya. Yang keempat, ada bermain peran, di mana anak ini mampu memainkan peran di sekitar lingkungannya. Selanjutnya, ada peran orang tua. Orang tua itu sebagai pendidik pertama bagi anak, tentu berperan penting dalam pengembangan 6 aspek perkembangan pada anak, serta sebagai fasilitator untuk menyediakan lingkungan yang baik, serta mendukung perkembangan anak. Kurikulum tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan.
Yang terakhir adalah asesmen. Asesmen bagi anak usia dini harus dilakukan secara menyeluruh yang meliputi berbagai aspek perkembangan anak. Asesmen harus dilakukan secara harian, mingguan, dan bulanan mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan perkembangan anak secara holistik. Alhamdulillahirrabbilalamin, cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.